Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Dewanti Aprilia dengan NIM 2205206088117 dari offering B3 13AB Program Studi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat program analisis reaksi dan gaya dalam dengan menggunakan software Microsoft Visual Basic 6.0. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka software tersebut atau kita buka software Microsoft Visual Basic 6.0-nya. Kemudian akan muncul jendela New Project. Pada jendela New Project kita pilih standar EXE. Kemudian kita klik Open. Kemudian akan muncul jendela Form 1. Pada jendela Form 1 ini kita dapat mengubah propertiesnya dengan cara kita lihat jendela properties yang terletak di sebelah kanan layar. Kemudian saya akan memodifikasi jendela properties tersebut. Pada bagian name, yang awalnya form 1, saya ubah menjadi form balok. Kemudian pada bagian caption, yang awalnya form 1 akan saya ubah menjadi perhitungan reaksi perletakan dan momen pada balok. Kemudian saya akan mengubah ukuran form tersebut dengan cara kita ubah pada bagian head-nya. Saya ubah menjadi 5000. Kemudian pada bagian lebarnya atau pada bagian width-nya kita ubah menjadi 15.000. Nah, kemudian secara otomatis form yang telah kita buat akan berubah ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian saya akan menambahkan label dengan cara klik label pada bagian sebelah kiri layar. Saya letakkan di sebelah pojok kanan atas. Label ini berfungsi untuk dijadikan sebagai identitas. Kemudian untuk mengubah caption pada label tersebut, kita klik pada bagian caption, kita ubah menjadi nama kita, yaitu pada kali ini saya ubah menjadi nama saya, yaitu Isma Dewanti Aprilia. Kemudian label 2 akan saya jadikan sebagai tempat name, itu 2205236088117. Kemudian label 3 saya ubah menjadi offering, yaitu offering B3 13AB. Oke, setelah itu saya akan membuat frame pada form, yaitu dengan cara klik frame yang terletak di sebelah kiri layar. Saya gambarkan frame tersebut. Kemudian saya akan memodifikasi properties pada frame yang telah saya buat, yaitu pada bagian caption, saya ubah captionnya menjadi input panjang balok dan beban. Kemudian saya mengubah ukuran frame tersebut. Tingginya saya ubah menjadi 2600 dan untuk lebarnya saya ubah menjadi 6000. Kemudian akan saya copy, kita klik no, kita letakkan di sebelah sampingnya. Kemudian captionnya kita ubah
menjadi put reaksi dan momen. Kemudian saya akan menambahkan label dan saya letakkan di atas frame. Pada label ini saya gunakan tingginya yaitu 500 dan lebarnya 2000. Kita ubah ukurannya, kita samakan agar terlihat rapi, yaitu untuk tingginya saya ubah menjadi 500 dan untuk lebarnya saya ubah menjadi 2000. Kemudian kita rapikan. Kemudian saya akan menambahkan text box dengan cara kita klik text box yang terletak di sebelah kiri layar. Kemudian kita gambarkan text box tersebut di samping label yang telah kita buat. Kita ngasal aja ini buatnya, nanti kita rapikan satu persatu. Untuk ukuran text box-nya saya gunakan tingginya yaitu 600 dan lebarnya 3200. Kemudian kita akan merapikan text box yang telah kita buat.
Oke, setelah itu kita akan memodifikasi label-label yang telah kita buat, yaitu kita klik labelnya, kemudian pada jendela properties, pada bagian caption, akan saya ubah menjadi panjang balok. Kemudian yang label 5 ini saya ubah menjadi bukan B. Kemudian label 6 saya ubah menjadi posisi beban B. Label 7 saya ubah menjadi reaksi VA. Kemudian label 8 saya ubah menjadi reaksi VB. Label 9 saya ubah menjadi momen DB. Kemudian saya akan modifikasi pada text box yang telah kita buat, yaitu kita klik text box tersebut, kemudian pada bagian name saya ubah teks 1 menjadi teks L, kemudian yang kedua kita ubah menjadi teks P, dan yang ketiga kita ubah menjadi teks A, yang keempat kita ubah menjadi teks VA, kemudian teks 5 kita ubah menjadi teks VB, kemudian momen di P pada bagian name-nya teks 6 kita ubah menjadi teks M. Kemudian kita akan mengosongkan pada bagian teks. Kita kosongkan semua. Baik, setelah itu saya akan menambahkan comment button, yaitu dengan cara kita klik comment button di sebelah kiri layar. Kemudian kita gambarkan comment button di sini. Untuk ukuran comment buttonnya saya gunakan tingginya 800 dan lebarnya 3500. Kemudian kita copy aja. Ini kita klik kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita akan memodifikasi properties pada comment button yang telah kita buat, yaitu dengan cara kita klik comment 1 yang di sebelah kiri, kita ubah name-nya menjadi CMD hitung, dan pada bagian caption akan saya ubah menjadi hitung. Untuk comment button yang di sebelah kanan, name-nya saya ubah menjadi CMD selesai, dan caption-nya akan saya ubah menjadi selesai. Baik, setelah itu kita akan memasukkan kode pada bagian comment button, yaitu dengan cara kita klik 2 kali pada comment button hitung, kemudian akan muncul jendela kode. Ini salah karena tadi kepencet, ini bisa kita hapus aja. Oke, pada kode private sub CMD hitung ini kita masukkan kode L sama dengan
MP sama dengan teks P. Untuk mempercepat kita copy aja. Nah, ini kita ubah menjadi A. Kemudian teks H. Kemudian VA sama dengan V kali L min A dibagi L. Kemudian untuk VB-nya sama dengan V kali A dibagi L. Sama dengan V kali A. A kita copy, ini kita ubah, ini teks VA, untuk yang ini teks VB. Oke, kemudian kita kembali ke jendela form, yaitu dengan cara kita pilih ribbon view, kemudian kita pilih objek. Setelah itu kita akan memasukkan kode pada command button selesai, yaitu dengan cara kita klik 2 kali command button selesai, kemudian kita isikan dengan unload me. Setelah itu, kita akan menambahkan deklarasi pada kode dengan cara kita tambahkan deklarasi tersebut, kita letakkan di atas sendiri, yaitu di Oke, baik. Setelah itu kita akan coba menjalankan program yang telah kita buat dengan cara kita pilih ribbon run, kemudian kita pilih start, atau kita dapat menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, ini adalah tampilan program yang telah kita buat. Kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan nilai pada program yang telah kita buat. Untuk panjang baloknya saya ubah menjadi 10 dengan bebannya 6. Kemudian posisi bebannya terletak pada 4. Kemudian kita klik hitung. Kemudian akan muncul hasil perhitungan, reaksi, dan momen. Kemudian kita akan mencoba pada percobaan yang kedua, yaitu kita masukkan 10, beban P-nya 4, posisi bebannya -1. Kemudian kita klik hitung. Nah, akan muncul hasil perhitungan, namun di sini ada minus karena minus ini merupakan menunjukkan
bahwa hasil perhitungan yang kita lakukan itu tidak sesuai atau tidak valid dikarenakan posisi beban P ini terletak di -1 atau di sebelah luar balok yang telah ditentukan. Kemudian saya akan mencoba pada percobaan yang ketiga, yaitu dengan memasukkan panjang baloknya 10, kemudian beban P-nya 2, posisi bebannya 13. Kemudian kita klik hitung. Nah, ini kita mendapatkan hasil perhitungan yang sama, terdapat minus-minus ini. Hal ini merupakan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh program ini tidak valid atau kurang tepat karena posisi beban P-nya ini terletak di 13. Kemudian kita coba yang terakhir, yaitu kita masukkan panjang baloknya 0, kemudian beban P-nya 2, posisi beban P-nya 6. Kita klik hitung dan kemudian muncul jendela error ini. Jendela error ini dikarenakan karena kita memasukkan nilai 0 pada panjang balok. Hal ini berarti 0 ini berarti tidak ada balok yang kita gunakan, sehingga muncul error. Kemudian kita klik N. Setelah itu, untuk memberikan penjelasan pada program bahwa dari hasil percobaan yang kita lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam membuat program ini, kita dapat memberikan batasan untuk memasukkan panjang balok yang kita gunakan. Untuk memberi batasan pada panjang balok, kita menggunakan variabel boolean, yaitu dengan cara kita berpindah ke jendela form 1 dulu dengan cara kita pilih ribbon view, kemudian kita pilih objek. Kemudian kita klik kanan, kita view kode. Untuk menambahkan variabel boolean, kita tambahkan di sebelah atas sendiri, yaitu di sini dengan dim kondisi as boolean. Kemudian kita juga menambahkan kode pada private subform load dengan cara kita ubah menjadi ini. Kemudian kita masukkan batasan-batasan yang akan kita berikan. Kita masukkan 8.000, kemudian lebarnya 12.000. Kemudian
kita modifikasi kode pada private sub CMD selesai. Maaf, maksudnya private sub CMD hitung, yaitu dengan cara memasukkan kode teks VA kali teks VB, berarti kita tambahkan else. Ini kita tag dulu. Kode ini menunjukkan bahwa jika input panjang balok itu melebihi batas yang kita tentukan, maka otomatis program akan menampilkan hasil 0. Kemudian kita tambahkan and if. Kemudian kita akan mencoba program dengan cara kita beralih ke jendela form dulu. Kita pilih objek. Kemudian kita akan menambahkan menu hitung, yaitu dengan cara kita pilih ribbon tools, kemudian kita pilih menu editor. Kemudian akan muncul jendela menu editor. Pada captionnya saya isikan dengan hitung, dan pada name-nya saya isikan dengan new hitung. Kita next, kemudian kita OK. Kemudian akan muncul menu hitung yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian kita modifikasi kode pada menu hitung dengan cara kita klik 2 kali menu hitung, kemudian kita isikan dengan cmd
hitung underscore klik. Oke. Kemudian kita akan mencoba menjalankan program yang baru saja kita modifikasi kodenya, yaitu kita klik run, kemudian kita klik start. Setelah itu kita masukkan panjang baloknya 10, beban P-nya 6, posisi bebannya terletak pada 4. Kemudian kita klik hitung. Nah, ini akan muncul hasil perhitungan berupa reaksi VA, reaksi VB, dan momen di P. Kemudian kita mencoba dengan memasukkan nilai panjang baloknya 10, kemudian beban P-nya 4, posisi bebannya di min 1. Kemudian kita klik hitung. Nah, otomatis program akan menghasilkan nilai berupa angka 0 karena pada sebelumnya kita sudah memasukkan kode bahwa jika posisi beban itu terletak melebihi panjang batas yang kita tentukan, maka otomatis program akan menampilkan hasil yaitu 0. Kemudian pada percobaan yang ketiga, kita masukkan panjang baloknya 10, kemudian beban P-nya 2, posisi beban P-nya 13. Kemudian kita klik hitung. Nah, sama, yaitu program akan menampilkan hasil 0. Yang terakhir, panjang baloknya 0, beban P-nya 2, kemudian posisi beban P-nya 6. Kita klik hitung. Oke, sama ya. Ini berarti panjang baloknya 0, artinya balok tersebut tidak ada, karena panjangnya adalah 0. Kemudian kita klik selesai. Setelah itu, kita akan mengembangkan program tersebut agar program tersebut dapat menghitung momen yang terletak di jarak X. Kemudian untuk membuat program tersebut, kita pilih ribbon view, kemudian kita pilih objek. Kita besarkan ukuran formnya. Kemudian kita akan mengganti layout frame yang telah kita buat. Ini kita letakkan di sebelah bawah. Setelah itu kita tambahkan label, kita letakkan di bawah posisi beban P. Sebelumnya saya akan memperbesar ukuran frame-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan label di sebelah sini. Kita ubah tingginya menjadi 500 dan lebarnya menjadi 2000. Untuk captionnya akan saya ubah menjadi jarak X. Kita
Kita tambahkan text box-nya juga. Teksnya kita ulangi. Untuk lebarnya sama seperti ini, yaitu 3200 dikalikan 600. Kemudian pada bagian name akan saya ubah menjadi text X. Oke, setelah itu ini kita rapikan. Kita tambahkan frame di bawah lagi. Kemudian kita pindahkan momen di P ini. Kita letakkan pada frame yang baru. Kita ubah lebarnya menjadi 2000. Kita tambahkan ke text box. Untuk lebarnya saya ubah menjadi 3200 dan untuk tingginya saya ubah menjadi 600. Kita kembali ke objek. Oke. Kemudian ini kita ubah captionnya dari label 11 kita ubah menjadi momen DX. Kemudian untuk caption pada frame yang kedua kita ubah menjadi output reaksi. Dan caption yang pada frame yang ketiga ini kita ubah menjadi output moment. Kita modifikasi text box dengan cara kita kosongkan pada bagian teksnya, pada bagian name kita isi dengan MX. Teks MX. Kemudian kita lihat kembali pada jarak X ini apakah benar name-nya. Oke. Kemudian teks MP. Ini kita ubah menjadi teks MP. Karena momennya di P atau pada beban terpusat tersebut. Oke.
Kemudian kita akan menambahkan deklarasi variabel MP, MX, dan X, yaitu dengan cara kita klik kanan pada mouse, kita pilih view kode. Kemudian kita akan menambahkan deklarasi MP, MX, dan X. MP VA, VB, ini mungkin typo karena kurang koma. Oke. Kemudian kita modifikasi pada kode private subject dihitung ini, yaitu dengan cara X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan L. Kemudian ini kurang tanda kurung. Setelah itu kita akan menambahkan recall X sebagai value, yaitu kondisikan X sama dengan RA dikalikan A, RA dikalikan X, kemudian min B kali X min A, tutup kurung. Kemudian tekan LC, kemudian enter, kita tab lagi, X sama dengan ini VA. Benar, ini bukan RA tapi VA. Berarti ini X sama dengan VA dikalikan X. Belum caps lock. X sama dengan RA VA dikalikan X. Kita enter, kemudian kita if.
ini kita kalikan dengan 0,19716213. Ini juga sama. Kemudian ini teks MP, content teks dan kemudian kita tambahkan teks MX sama dengan X. Angka di sini digunakan untuk mengkonversi satuan yang digunakan, yang awalnya kilonewton kemudian dikonversi menjadi newton, maka dikalikan angka seperti ini. Kemudian teks PA teks 0, teks ini MX, MP. Kemudian ini kita copy, kita enter, kita ganti menjadi teks MX sama dengan NIF NSU. Maaf. Kemudian kita akan mencoba menjalankan program yang telah kita buat, yaitu dengan cara kita klik run, kemudian kita pilih start. Pada percobaan kali ini, kita tetap menggunakan panjang balok 10 dengan beban P-nya 6, posisi ban P-nya 4, jarak X-nya yaitu 2. Kemudian kita klik hitung. Nah, kemudian akan muncul 0. Sebentar. Sepertinya ada yang salah dari rumus yang telah saya tulis. Di sini saya kurang memasukkan untuk X-nya. Ini akan saya tambahkan, yaitu X sama dengan bentar. Saya akan copy dari yang atas saja. Kemudian saya paste. Saya masukkan ini X. Kemudian ininya juga X, kita ganti dengan X. Jadi A lebih dari 0 dan A kurang dari sama dengan L dan X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan L if kondisi dan VA sama dengan P dikalikan L min A. Sebelum itu saya akan menambahkan satuan pada jendela form. Untuk menambahkan satuan, saya akan kembali ke jendela form dengan cara saya klik menu view, kemudian kita pilih objek. Akan kita besarkan terlebih dahulu. Untuk panjang balok, satuan yang saya gunakan yaitu meter.
Untuk beban P, satuan yang saya gunakan yaitu kilonewton. Maaf ya. Untuk posisi beban P, satuan yang saya gunakan yaitu meter. Satuan jarak yang saya gunakan juga sama, yaitu meter. Untuk reaksi vertikal, satuan yang saya gunakan yaitu ton. Ini juga sama, ini juga ton. Untuk momennya, saya menggunakan satuan kilonewton meter. Ini juga sama, saya menggunakan kilonewton meter. Oke, karena ini kelembatannya terbalik, akan saya balik terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah itu saya akan mencoba untuk menjalankan program, yaitu dengan cara menginput, dengan cara kita pilih ribuan run dulu, kemudian kita pilih start. Untuk panjang baloknya saya isikan dengan 10, beban P-nya saya isi dengan 6. Mohon maaf, untuk posisi beban P-nya saya isi dengan 4 dan jaraknya saya isi dengan 4. Kemudian akan saya klik hitung. Nah, di sini akan muncul hasil perhitungan berupa reaksi VA, reaksi VB, kemudian ada momen di P dan momen di X. Kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan nilai yang lainnya, yaitu jaraknya saya ubah menjadi -1. Kemudian akan saya klik hitung. Nah, di sini akan muncul hasil dari program itu sendiri, yaitu memunculkan atau menampilkan nilai 0. Nilai 0 ini dikarenakan jarak yang dimasukkan atau jarak yang diinputkan itu berupa -1. Kemudian kita klik selesai, kita kembali ke jendela form 1 dengan cara klik view, kemudian pilih objek. Nah, kemudian kita akan membuat program yang telah kita buat tadi, tetapi program ini bisa digunakan untuk menginput 3 beban terpusat itu sekaligus. Jadi kita bisa menghitung 3 beban terpusat itu dalam satu program saja, yaitu dengan cara kita modifikasi layout frame yang telah kita buat. Ini kita besarkan. Ini kita geser terlebih dahulu. Ini kita besarkan dulu. Ini juga sama. Oke, setelah itu saya akan memindahkan
menambahkan atau memodifikasi jendela form. Di sini panjang balok dan juga jarak X-nya. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sebelah samping. Setelah itu kita hapus ini beban P dan juga posisi beban P-nya ini kita hapus. Kemudian frame-nya kita kecilkan agar terlihat lebih rapi. Kita akan menambahkan elemen yang digunakan untuk menginput data beban terpusat itu tadi. Ini kita balik aja karena ini masih bisa kita gunakan. Oke. Kemudian kita lebarkan kita tambahkan label dan juga kita tambahkan text box-nya. Ini ukurannya yaitu 3200 x 600. Kita ubah ukuran pada masing-masing elemen yang baru saja ditambahkan agar terlihat lebih rapi. Barnya yaitu 3200 dan tingginya 600. Aduh, maaf. Oke, kita rapikan terlebih dahulu text box yang telah kita modifikasi pada bagian ukurannya. Oke, pada label ini
akan saya ubah propertiesnya, yaitu pada bagian caption. Untuk captionnya akan saya ubah menjadi beban B1. Dengan satuannya yaitu kilometer. Untuk label 6, 12, dan 13 ini akan saya ubah untuk dijadikan sebagai input posisi beban, yaitu posisi beban A1. Satuannya yaitu meter. Ini posisi beban A2. Yang ini posisi beban A3. Setelah itu, saya akan menambahkan elemen momen. Kita letakkan di sebelah sini. Salah. Tingginya saya ubah menjadi 600. Tinggi 600. Ini captionnya saya ubah menjadi momen GX. Kemudian kita lihat properties pada text box yang telah kita berikan. Kita lihat pada bagian namanya apakah sudah benar atau belum. Text box beban B1. Nah, ini namanya kita ubah menjadi teks B1. Kemudian yang ini kita ubah menjadi teks B2. Yang ini menjadi teks B3. Dan kita kosongkan pada bagian teksnya. Setelah itu, text box yang ini pada bagian name-nya kita ubah menjadi teks A1. Kita kosongkan pada bagian teksnya. Ini kita ubah menjadi teks A2. Pada bagian teks kita kosongkan. Ini
teks A3. Teks VA, teks VB, kemudian yang ini kita kosongkan bagian teksnya dan kita ubah name-nya menjadi MX karena momen di X, di titik X. Oke. Setelah itu kita akan menghapus variabel P, A, MP, dan kita akan menambahkan variabel P1, P2, P3, A1, A2, dan juga A3. Sebelum itu saya akan merapikan form ini agar terlihat lebih rapi. Oke. Untuk memasukkan kode yang baru atau ingin memodifikasi kode pada form ini, kita klik kanan pada mouse, kita pilih view kode. Kemudian kita akan memodifikasi dengan cara menghapus variabel P, kemudian A, kemudian yang MP, karena kita tidak lagi menggunakan satu beban saja. Maka dari itu yang P-nya ini kita hapus dan digantikan menjadi P1, P2, P3. Oke. Kemudian kita tambahkan P1, P2, P3, A1, A2, A3. Oke, kita cek ulang P1, P2, P3, A1, A2, dan juga A3. Kemudian kita modifikasi pada ini, rumus VA dan juga VB-nya, yaitu ini kita tambahkan dulu. Kita akan menambahkan recall sebagai P1, P2, P3, A1, A2, dan juga A3 di sebelah sini. Kita enter, kemudian kita tuliskan P1 sama dengan val teks P1. Oke, kita bisa mengkopinya agar lebih cepat. Wow, ini kebanyakan kurung. Oke. Oke, jangan lupa kita ubah ini P2, ini P3, ini A1, ini A2, ini A3.
Baik, setelah itu saya akan menambahkan memasukkan atau memodifikasi pada bagian kondisi, yaitu dengan cara A1 ini harus berurutan. Jadi A1 harus lebih dari 0 atau 0 kurang dari A1, kemudian N A1 lebih dari A2, N A2 lebih dari A1, N A2 kurang dari A3, kita kurang N A3 lebih dari A2 N A3 kurang dari L. Oke. A1 lebih dari 0, N A1 kurang dari A2, N A2 lebih dari A1, N A2 kurang dari A3, N A3 lebih dari A2, N A3 kurang dari L. Kemudian kita modifikasi ini rumus VA dan juga VB-nya. Untuk VA-nya yaitu kita ubah menjadi V1 dikalikan L min A1 per L kita copy mesin saja. Tambah ini P1 kali L min A1 per L ditambah P2 dikalikan L min A2 per L ditambah P3 dikalikan L min A3 per L. Kemudian untuk VB-nya yaitu P1 dikalikan A1 per L. Kita copy lagi, ditambah ini salah. Nah, ini P1 kali A1 per L, berarti ini P2 dikalikan A2 per L ditambah P3 dikalikan A3 per L. If X, ini M-nya kita hapus, kemudian sebentar, ini itu berarti
nanti kita enter, kemudian kita tambahkan if dan enggak deh, if x lebih dari kurang dari sama dengan A1 dan ini kita nah kemudian ini dikalikan X. Ini kita hapus saja. Save if X lebih dari A1 and X kurang dari sama dengan A2, maka kemudian N sama dengan PA dikali X min P1, kemudian dikalikan X min A1. Kemudian else if X lebih dari A2 and X kurang dari sama dengan A3, maka kita tab, maka M sama dengan VA kalikan X min P1 kali X min P1 dikalikan X min P1 X min A1 tutup kurung min P2 dikali X min A2, kemudian tutup kurung. Ini kita copy aja. Min P1 dikalikan X min A1 min P2 kali X min A2 min P3 berarti dikalikan X min A3. Oke, kemudian if
ini MP-nya kita hapus karena sudah kita ganti menjadi 3 beban terpusat. Kemudian ini juga, ini kita hapus. And so. Kemudian ini kita hapuskan ini. Salah. Kemudian kita akan mencoba program yang baru saja kita modifikasi pada kodenya dengan cara kita klik ribbon run, kemudian kita pilih start. Oke, untuk panjang baloknya saya isi dengan 12, jaraknya saya isi dengan 3, beban P1-nya 3, ini juga 3. Oke, kita klik hitung. Ternyata ada error. Kita lihat errornya di sebelah mana. Error. Oh, karena tadi kan untuk program yang awal tadi kan hanya menggunakan satu beban terpusat saja. Tapi pada program yang baru saja kita modifikasi itu kan menggunakan 3 beban terpusat. Jadi beban terpusat yang awal tadi ini kita hapus saja karena sudah tidak terpakai. Nah, kemudian kita coba untuk run. Oke. A-nya juga sama karena kita mempunyai tiga posisi beban terpusat, maka satu posisi beban terpusat yang tadi itu bisa kita hapus saja karena sudah tidak terpakai pada program yang baru. Nah, oke, kemudian kita coba untuk menjalankan program ini dengan cara kita klik ribbon run, kemudian kita pilih start. Oke, kita isi panjang baloknya 12, jaraknya 3, kemudian ini juga 3. Kemudian kita klik hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akan muncul perhitungan berupa reaksi VA, reaksi VB, dan momen di titik X. Kemudian kita akan mencoba untuk kedua kalinya, yaitu dengan memasukkan panjang baloknya tetap 12, jaraknya itu 13, kemudian beban P1-nya 3, beban P2-nya 3, beban P3-nya juga 3, kemudian A1-nya 3, untuk A2-nya saya ubah menjadi 4, dan posisi beban A3-nya saya ubah menjadi 9.
Kemudian kita klik hitung. Ini harusnya kayaknya di sini ada kesalahan. Sebentar. Itu A2 kondisi A1 dari 0 dan A1 kurang dari A2 dan A2 lebih dari A1 dan A2 kurang dari A3 A3 lebih dari A2 A3 kurang dari A. Kondisi P1 kalikan P1 X, kemudian MRA X min 1 X min A1 WA X min P1 min A1 else AX min P1 dikalikan X min itu untuk P2. Oke. Nah, di sini terdapat kesalahan. Teks MX di ini harusnya adalah M, bukan X. Coba kita run kembali dengan memasukkan panjang baloknya 12, kemudian jaraknya itu 3, beban P1-nya 3, ini 3, beban A3-nya 3, 4, dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tuh harusnya 13. Kemudian kita hitung kembali. 12, 13, 3, 4, dan 9. Kemudian menghasilkan momen min 4 ini. Min 4 ini artinya tidak cocok atau tidak sesuai dikarenakan beban P-nya ini terletak pada luar balok. Sedangkan balok yang kita punya itu hanya 12 meter saja, sedangkan jaraknya itu berada pada meter ke-13. Jadi hasilnya ini salah. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya Isma Dewanti Aprilia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.